Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap ketika kita bangun pagi-pagi hari ini, kita semuanya dalam keadaan yang penuh kebugaran, penuh kesehatan dan semangat. Karena Tuhan sudah memberkati kita, memberikan hari yang baru kepada kita. Amin. Dan hari ini kita akan mengawali segala pekerjaan dan kehidupan kita bersama dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Tapi sebelumnya marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Dengarkan ini baik-baik. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini begitu luar biasa. Firman Tuhan ini sangat-sangat meneguhkan, sangat-sangat menguatkan, dan sangat-sangat menghibur bagi setiap orang yang percaya. Yang mempercayakan hidupnya hanya kepada Yesus Kristus. Yang percaya bahwa dia sudah diselamatkan melalui kematian Yesus Kristus di salib. Dan yang telah menjadikan Tuhan baginya. Begitu indahnya hidup orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus itu sendiri. Dikatakan tadi saudara-saudara, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Alangkah luar biasanya firman Tuhan ini. Rasanya indah sekali ketika kita benar-benar boleh menghayati firman Tuhan buat kita hari ini saudara-saudara. Tuhan ternyata tidak merancangkan murka bagi kita. Tahu nggak saudara-saudara, konteks firman Tuhan ini yaitu tentang akhir zaman. Makanya judulnya berjaga-jaga. Setiap orang percaya harusnya memang berjaga-jaga. Tetap menjaga imannya. Tetapi memang di sini saudara-saudara, karena memang kedatangan Yesus yang kedua kali atau hari kiamat, hari parusia itu memang seperti pencuri di tengah malam yang kadang-kadang tiba-tiba saja, bahkan tidak kita perkirakan. Tetapi itu tidak menjadi persoalan bagi orang yang percaya. Tidak menjadi persoalan bagi orang yang percaya. Ini luar biasa kalau menurut saya sih. Ya kan? Coba mari kita lihat sebentar lagi ya. Dari ayat 9 ini sampai ayat ke-10 nanti. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi andaikan pun dunia ini hancur, karena kesaksian daripada Alkitab bahwa ketika hari kiamat itu bumi ini akan hancur, gunung-gunung akan hancur, laut akan pecah, ya kan? Bahkan langit akan runtuh. Ya. Tapi ingat, ini luar biasanya bahwa orang percaya itu tidak ditimpa murka. Artinya kalaupun dia mengalami itu pada saat itu, tetapi dia tidak menderita. Bahkan di sini dikatakan, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini yang menarik saudara-saudara. Ayat yang berikutnya ini, yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Artinya saudara-saudara, entah kita pun berjaga-jaga atau tidak, tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu tidak akan mendapatkan murka,
tidak akan mendapatkan apa? Mara bahaya. Ini luar biasa. Coba kita lihat dulu apa yang dikatakan Yeremia pasal yang ke-29 ayat ke-11 itu, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan bagi orang-orang yang dikenalnya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sehingga saudara-saudara, kita boleh hidup dengan harapan yang penuh sukacita. Luar biasa, bukan? Dan Yesus juga berkata dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, Yesus justru datang untuk apa? Memberikan hidup. Dan bukan hanya sekadar hidup, tetapi apa? Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, ini sangat meneguhkan kita. Makanya percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi oleng oleh imanmu. Jangan takut oleh kekejaman-kekejaman dunia. Kadang-kadang kita melihat ada begitu banyak bahaya. Jangan takut sedikit pun. Yesus pernah berkata, ya kan, takutlah kepada Tuhan, ya kan. Jangan takut kepada orang yang hanya bisa membinasakan tubuhmu, tapi tidak rohmu. Tapi takutlah kepada Dia yang bukan saja bisa membinasakan tubuhmu, tetapi mencampakkan rohmu ke dalam neraka. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jangan takut dengan apapun. Oleh karena itu, yang penting saudara-saudara, sekalipun firman Tuhan tadi berkata kepada kita, ya, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Maksudnya begini, kita tidak perlu harus berpikir-pikir kapan ya datangnya hari kiamat itu. Tidak perlu. Tapi yang perlu kita lakukan, imanilah Kristus, percaya saja kepada Kristus, dan lakukan yang terbaik sesuai yang dikehendaki Tuhan. Maka ingatlah, engkau akan mendapatkan keselamatan. Sama seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, kita tidak ditimpa murka Tuhan. Sebaliknya, kita akan memperoleh keselamatan. Kita akan memperoleh surga itu. Bapak ibu saudara-saudara, memang hidup di dunia ini begitu membuat kita lelah, bergumul, sesak, dan menderita. Tapi ingat, orang yang percaya tidak akan menderita. Orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, dia tidak akan menderita. Sekalipun mungkin tubuh, fisiknya, pikirannya disita, bahkan dirusak oleh orang-orang yang membenci kita. Tapi ingat, orang yang percaya tidak akan pernah menderita. Karena Kristus sudah benar-benar menyelamatkan kita. Keselamatan itu lebih berharga daripada penderitaan kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, penderitaan yang kita alami saat ini tidak dapat dibandingkan dengan sukacita yang kita peroleh di sorga nanti. Amin. Oleh karena itu tetaplah bertahan, peganglah imanmu, percaya terus kepada Kristus, dan setia kepada Dia. Maka murka Allah tidak akan menimpa engkau. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Begitu luar biasa, begitu menguatkan, meneguhkan kami, dan menghibur kami. Memberikan semangat yang baru, spirit yang baru kepada kami untuk tetap memegang iman kami kepada Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak ibu saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah teguh dalam iman kita. Percaya terus kepada Yesus Kristus,
Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.